Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang pertama-tama adalah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tercukupi kebutuhan kita, terutama adalah nikmat keluangan waktu, nikmat kita bisa belajar, bisa kuliah, nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terkait dengan nikmat iman dan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita itu wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, Jadi jagalah ketakwaan kalian, berusahalah untuk menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian semua, kita semua ini orang-orang yang beriman, janganlah mati kecuali di dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam keadaan Islam, Nasihat ini sangat penting, teman-teman sekalian. Advice atau wasiat ini sangat penting, Sampai Nabi Muhammad SAW itu di dalam banyak kesempatan, itu seringkali menyampaikan ayat ini. Kalau di dalam khutbah Jumat ini menjadi rukun yang wajib, Artinya dia harus menjadi bagian yang penting, elementer dalam rangkaian khutbah Jumat, Pesan untuk senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan. Nabi tidak hanya menyampaikan ini dalam khutbah Jumat, tapi dalam kesempatan-kesempatan, Misalnya diminta untuk, di dalam walimatul urs, dalam pernikahan, ini juga yang disampaikan oleh Nabi, Ini menunjukkan bahwa pesan ini itu sangat penting. Nah, salah satu cara, mekanisme untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kita, itu salah satunya adalah dengan memperbaiki, menjaga kemuliaan akhlak dan etika kita, Jadi kalau Pak Quraish Shihab itu menyatakan bahwa inti Al-Quran itu bisa dibagi menjadi 4, Yang pertama adalah Al-Quran itu memuat ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah. Ini yang lain mana ini? Kok nggak ada yang dinyalakan kameranya, hanya Empi aja. Yang lain mana? Ada Sela, ada Herwasih, ada yang lain mana ini? Dinyalakan dong. Mana yang lain? Ada Raffi Abdul Aziz, ada Tias Ayu Anjani, dinyalakan kameranya. Ada Akmarin, ada Afisa, ada Berliana. Ya, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Pak Quraish Shihab, ayat-ayat Al-Quran itu secara umum memuat 4 prinsip utama di dalam ajaran agama Islam. Yang pertama adalah berkaitan dengan akidah, ini adalah ajaran-ajaran Islam yang terkait dengan masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu adalah ibadah, ibadah.
ya, yang secara umum dimaknai sebagai at-taqarrub gitu ya, atau upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu jalannya adalah perintah-perintah Allah itu dilaksanakan, larangan-larangan Allah itu dia kita jauhi. Yang ketiga gitu ya, itu ayat-ayat Al-Qur'an itu berkaitan dengan muamalah, hubungan gitu ya, relasi antar satu individu dengan individu lain. Jadi ajaran agama yang mengatur tentang kehidupan kita di dalam sosial bermasyarakat gitu ya. Itu masuk dalam kategori muamalah gitu ya. Nah, mencakup apa aja ya, banyak gitu ya. Kehidupan profesi kita itu adalah bagian dari muamalah. Seorang psikolog gitu ya, melayani ke klien itu adalah bagian juga dalam bidang muamalah. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat gitu ya, hal-hal yang juga diatur di dalam Al-Quran itu adalah yang keempat adalah akhlak gitu ya. Akhlak gitu, atau kita mengenalnya sebagai etika gitu ya. Dalam bahasa yang keren sekarang ya ethics atau kode etik gitu ya. Itu dalam bahasa dunia profesi kita itu kode etik. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, meningkatkan salah satu cara gitu ya, salah satu cara untuk meningkatkan menjaga konsistensi keimanan dan ketakwaan kita itu adalah dengan cara memperbaiki gitu ya, meningkatkan akhlak dan kepribadian kita gitu. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda gitu ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak gitu ya. Sesungguhnya aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Jadi akhlak ini menjadi bagian yang koheren gitu ya, bagian yang sangat fundamental di dalam agama kita gitu ya. Kalau tadi menurut Pak Kapes itu agama itu dibagi menjadi 4 kan, ada akidah, ibadah, akhlak, dan kemudian muamalah. Jadi salah satu cara gitu ya untuk meningkatkan meningkatkan keimanan, ketakwaan kita berarti adalah dengan memperbaiki, meningkatkan akhlak gitu ya, dan kepribadian kita. Yang berikutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi gitu ya, itu tuh banyak sekali gitu ya. Karena hadis Nabi itu merekam seluruh perkataan gitu ya, lalu kemudian perbuatan gitu ya, dan kemudian ketetapan atau takrirnya gitu ya, atau keputusan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Nabi Muhammad itu setiap hari pastikan yang dibicarakan banyak. Perilaku yang diperagakan oleh Nabi juga banyak gitu ya. Keputusan-keputusan yang diambil Nabi atas pertanyaan-pertanyaan sahabat atau masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat itu kan banyak sekali gitu ya. Nah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya diminta untuk menjadikan Nabi itu sebagai role model gitu ya. Kita diminta untuk berusaha menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sebagai panutan atau sebagai teladan. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Allah itu menegaskan bahwa pada diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang excellent gitu ya, yang baik, yang istimewa. Jadi kita diminta untuk sebisa mungkin, sekuat mungkin meneladani perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan apa hasil dari ketetapan-ketetapan atau keputusan Nabi, kita diminta untuk mengikuti. Nah, sebagai balasan dari usaha kita untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, untuk meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu adalah kita nanti akan dipertemukan dengan Nabi kita gitu ya di hari akhir nanti. Dimulai dengan kita bertemu di Telaga Kausarnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nanti di hari akhir nanti. Lalu kemudian kita akan ditempatkan bersama dengan para nabi, dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Ini merupakan cita-cita kita semua ya, keinginan kita semua untuk bisa bertemu dengan Nabi. Kalau bisa bertemunya sekarang gitu ya, tapi kan kita nggak bisa bertemu gitu ya. Sekarang kan beda zaman, kita terbatasi dengan zaman, tapi kan kita juga mau kan gitu ya, kalau bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa bertemu dengan Nabi lewat mimpi. Itu kan keinginan, cita-cita kita semua. Jadi kalau yang selama ini cita-citanya, listnya itu belum ada ketemu dengan Nabi, mimpi ketemu dengan Nabi, saya kira perlu ditambahkan itu ya. Jadi salah satu make wish gitu ya di tahun 2024 atau dan tahun-tahun berikutnya gitu ya. Ya kita bisa bertemu dengan Nabi, nggak hanya nanti menunggu di hari akhir nanti, tapi bisa bertemu dalam mimpi kita. Karena kata baginda Nabi, kalau orang itu bertemu dengan Nabi Muhammad itu pasti asli gitu ya, karena setan itu tidak bisa menyerupai Rasulullah gitu ya. Kalau kita mimpi bertemu dengan siapa gitu ya, tetangga, saudara gitu ya, itu bisa jadi adalah bagian dari tipu daya setan. Tapi kalau kita bertemu dengan Nabi, itu pasti dijamin kebenarannya gitu ya. Asal nggak ngaku-ngaku aja gitu ya. Misalnya ngaku-ngaku bertemu Nabi, mimpi ketemu Nabi, lalu kemudian mendapatkan wahyu gitu ya, jadi Nabi baru, nah itu pasti bohong lah gitu ya, itu pasti nggak benar. Oke, saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan materi akhlak gitu ya, sebagai bagian integral dari kode etik ini. Oh iya, sebetulnya kelas ini kita di kelas teman-teman sekalian. Tapi semalam jam berapa itu ya? Saya dikontak Bu Mala. Tapi tadi saya baru buka tadi pagi setelah subuh. Ternyata aulanya itu sudah di book ya, sama nggak tahu sama siapa gitu. Jadi kita gantinya dengan online. Mudah-mudahan tidak mengurangi kesempurnaan di dalam kita belajar gitu ya. Baik, Pak Ilham akan lanjutkan presentasinya. Kemarin kita sampai pada akhlaknya ya. Nah, kajian akhlak secara umum. Presentasi terakhir kemarin Pak Ilham tentang apa teman sekalian? Akhlak itu gitu ya. Menurut Abdullah Darras dibagi menjadi berapa kategori teman-teman sekalian? Menurut Muhammad Abdullah Darras. Ada berapa itu ya? 5 kalau nggak salah, Pak. Ada 5, apa aja itu? Akhlak kepada negara, agama, masyarakat, terus diri sendiri. Satu lagi apa ya? Apa? Akhlak dalam konteks pribadi ya, kepada diri sendiri itu yang pertama ya, akhlak al-fardiyah. Lalu kemudian akhlak yang kedua tadi akhlak yang bermasyarakat ya, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, akhlak al-istimaiyah ya. Yang ketiga akhlak apa, Amelia Astriana? Mana Amelia ini? Yang ketiga apa? Amelia. Amelia. Mana Amelia?
Coba kalau siapa itu Dea Safira, ini kok dipanggil nggak ada, kemana orang ini? Iya Pak, hadir Pak. Nah, kalau apa yang ketiga apa? Yang pertama adalah akhlak al-fardiyah, yang kedua ada akhlak al-istimaiyah, bermasyarakat. Kalau yang ketiga, Ada akhlak usriyah Pak, akhlak terhadap ruang lingkup keluarga. oke, akhlak dalam ruang lingkup keluarga. Contohnya gimana itu? Misalnya anak menghormati orang tua, terus suami tidak melakukan KDRT terhadap istri, itu Pak. Oke, good. Yang berikutnya, coba saya nunjuk siapa ini. Heni Fakot. Heni doang namanya ya. Heni lengkap, Heni ada lengkapnya atau Heni aja? Kalau dalam bahasa Heni Arab aja Pak. aja itu fakot gitu ya. Fakot itu tok kalau bahasa Jawanya, titik kan gitu ya. Heni fakot, Heni saja berarti. Gimana Heni? Yang akhlak yang berikutnya ya Pak. Ada akhlak dalam bernegara atau akhlak dauliyah berarti ya, dalam iya dauliyah. Nah, contohnya berarti apa itu? Contohnya dari pemerintah ke rakyat atau sebaliknya dari rakyat ke pemerintah. Oh iya ya, dari rakyat ke pemerintah, ke presiden, dari presiden ke rakyatnya. Kayak sekarang dong, lagi viral sekarang dong. Itu apa itu? BEM KM UGM ya, menyebut Pak Presiden itu sebagai apa itu, alumni paling memalukan gitu ya. Kayak gitu gimana itu? Kalau menurutmu gimana itu? Akhlak rakyat kepada pemimpinnya atau pemimpin kepada rakyatnya? Nggak boleh apa nggak, Hen? Coba Hen, gimana Hen? Gimana Pak? Saya suara Bapak kecil. Suara dari tadi suara Pak Ilham kecil. Enggak, baru sekarang itu. Oh, baru sekarang ini. Ya itu kan ada itu lagi viral tuh. Pak Presiden sebagai alumni paling memalukan bagi oleh mahasiswa UGM itu. Universitas Gadjah Mada. Gimana menurutmu? Itu gimana? Memalukannya maksudnya gimana Pak? Ya mungkin terkait dengan prestasinya atau kebijakannya mungkin kali, atau Anda nggak tahu itu isu itu sekarang itu yang lagi viral sekarang? Enggak, belum tahu Pak. Oh ya udah, kalau belum tahu dah. Jadi gitu, mahasiswa UGM itu menyebut Pak Presiden itu sebagai alumni paling memalukan, karena kan beliau alumni dari UGM. Lalu kemudian kan bikin kebijakan yang kontroversi tuh belakangan ini. Karena anaknya pengen jadi presiden, aturan undang-undang dirubah gitu-gitulah. Oke, tapi contohnya kira-kira gimana coba? Kalau kamu ngasih contoh gimana, Heni Fakot? Contohnya gimana? Akhlak kepada dari rakyat kepada pemimpin, pemimpin kepada rakyatnya. Kalau Pak Ilham pakai ini tidak kelihatan kedengaran ya? Ya ini ya Pak, mungkin kalau dari pemerintah ke rakyat itu mungkin pemerintahnya kayak DPR atau presiden itu mendengarkan aspirasi dari rakyatnya. Oh iya, oke. Itu kamu tuh. Oke ya. Berikutnya coba saya mau tanya Ibnu Muhammad Afrizal. Ibnu. Ya Pak. Orang mana kamu? Sragen atau mana? Sragen atau Solo atau mana? Wonogiri Pak. Wonogiri, oke. Yang berikutnya akhlak apa? Tadi sudah disebut 1, 2, 3. Yang keempat. Adinia tadi sudah belum ya Pak? Adinia agama. Belum ya, oke. Adinia. Apa itu maksudnya? Akhlak kepada agama Pak. Oke, akhlak dalam konteks dalam ruang lingkup keagamaan. Contohnya apa itu, Ibnu? Mungkin seperti
ketika kita menjaga marwah agama, ketika kita melakukan diskusi, kemudian mungkin bertemu dengan orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama, kita tidak menunjukkan sesuatu yang buruk. Artinya kita sudah menjaga marwah daripada agama kita, sehingga tidak dianggap bahwa agama kita itu buruk karena perilaku yang dicerminkan ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama tadi, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih ya. Jadi akhlak dalam konteks kehidupan beragama, akhlak ad-diniyah berarti contohnya adalah gimana akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Nabi, akhlak kita kepada Al-Quran kita. Misalnya kan tidak boleh mengolok-olok sebagian gitu ya, atau keseluruhan dari ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Kalau kita kalau Anda ingat belajar akidah gitu ya, mengolok-olok sebagian dari ayat-ayat suci Al-Quran gitu ya, itu mengeluarkan kita dari agama kita ya. Misalnya kita ketemu dengan satu ayat gitu, oh saya nggak mengimaninya nih, atau mentertawakan ayat itu gitu ya. Nah, itu kalau niatnya adalah mengolok-olok itu, maka batal itu, syahadat kita itu menjadi gugur kembali gitu ya. Jadi kita mungkin dulu pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu kemudian kita sekarang bercanda, itu mungkin teman-teman bercanda kan itu ya, lalu kemudian ada ayat Al-Quran gitu ya, diolok-olok gitu ya. Nah itu sudah membuat kita batal keimanan kita. Deklarasi syahadat kita yang dulu pernah kita lakukan itu menjadi batal gitu ya. Jadi kita keluar dari agama kita. Atau mungkin pembahasan tentang hal-hal yang gaib gitu ya, yang kemudian kita menjadi mentertawakan. Kalau misalnya kita membahas tentang keimanan kepada malaikat gitu ya, lalu kita membuat joke gitu ya, yang lelucon gitu ya. Yang lelucon itu yang sifatnya adalah mengolok-olok gitu ya. Misalnya, loh kalau malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu, berarti sekarang nganggur dong, misalnya gitu, karena nggak ada nabi dan rasul. Oh, dia mengatakan malaikat Jibril itu nganggur gitu ya, dengan dia mengolok-olok itu sudah keluar gitu ya. Itu sudah menyimpang, jadi dia sudah keluar dari ketauhidannya gitu ya, keimanannya itu menjadi batal. Itu adalah bagian dari akhlak dalam konteks ad-diniyah gitu ya. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa gitu ya, disebabkan karena kita tidak yakin gitu ya dengan kebenaran ajaran tentang sholat puasa, itu adalah juga bagian dari hal-hal yang bisa membatalkan keimanan kita gitu ya. Nah, jadi kalau meninggalkannya adalah karena lupa gitu ya, karena khilaf, itu nggak apa-apa. Tapi kalau meninggalkannya karena nggak yakin, udah nggak percaya gitu ya, ragu-ragu, nah itu sama teman sekalian, itu menyebabkan kita keluar dari jalur keimanan gitu ya. Dan itu kalau kata Al-Quran gitu ya, itu faqad dzalla dzalalan ba'ida gitu ya. Orang yang dengan sengaja gitu ya, dia meninggalkan ajaran-ajaran agama, itu faqad dzalla dzalalan ba'ida, dia tersesat gitu ya, dengan tingkat kesesatan yang sangat jauh gitu ya. Kalau biasanya kan psikologi suka dengan pengukuran kan gitu ya, ada tingkat sedang, rendah, sedang, tinggi ya gitu ya. Nah, kalau mengolok-olok agama itu sudah masuknya adalah ibaratnya adalah kesesatan yang tingkatnya tinggi, tidak lagi rendah, sedang, tapi sudah masuk kepada tingkat yang tinggi kan gitu. Psikologi bisa gitu. Stres tingkat rendah gitu ya, stres tingkat sedang, lalu kemudian stres tingkat tinggi. Sama gitu ya, kalau kita mengkaji tentang self harm gitu ya, itu kan juga ada kategorinya, tingkat yang rendah gitu ya, pernah muncul keinginan untuk melukai diri sendiri, itu pernah muncul gitu ya, sekali gitu ya. Lalu kemudian pernah, atau dia
keinginan untuk melukai diri sendiri itu berulang kali kan gitu ya, itu sudah sedang keinginannya gitu ya. Tapi nanti kalau dia sudah melakukan usaha betul-betul untuk bunuh diri gitu ya, melukai dirinya sudah berkali-kali gitu ya, nah, itu mungkin nanti maksudnya kategori tinggi. Oke, itu akhlak ad-diniyah. Berikutnya ada akhlak apa ya? Apa Dinda? Dinda Nur, akhlak apa yang ada yang kemarin kita bahas? Ya Pak. Ada akhlak al-fadiyah, akhlak al-usriyah, akhlak istimaiyah, sama akhlak bernegara, akhlak al-diniyah, sama akhlak berprofesi, Pak. Oke, nah yang belum ada dalam pembagian dari Abdullah Daras kemarin itu ya, itu adalah yang terakhir tadi disebutkan itu ya, akhlak dalam bidang profesi itu belum ada. Dan inilah yang kemudian kita akan bahas saat ini. Pak Ilham akan share window. Oke. Tampak nggak teman-teman sekalian? Tampak, Pak. Oke. Kita sekarang masuk dalam pembahasan tentang akhlak profesi, ya. Tentu berarti di sini maksudnya adalah profesi psikologi, teman-teman sekalian ya. Kita khususkan pada profesi psikologi, kan kita di dunia ini mengenal banyak profesi tuh. Ada polisi, jaksa, ada guru, ada hakim, ada security lah gitu ya, ada karyawan, lalu ada mahasiswa gitu ya, dan banyak lagi lah gitu ya, dokter, acara gitu ya, bankir atau ekonom, pengusaha gitu ya, tenaga kesehatan, mereka semuanya punya kode etik gitu ya, punya ya ketentuan-ketentuan gitu ya yang mengikat atau yang mengatur profesi mereka gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam profesi psikolog. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat gitu ya dalam praktik kehidupan kita bermasyarakat gitu ya, maka saat ini kebutuhan terhadap profesi psikolog itu sangat tinggi gitu ya. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental itu semakin naik kan gitu ya. Tetapi eksistensi atau keberadaan psikolog itu masih jarang gitu. Masih sangat jarang, sangat sedikit gitu ya. Salah satu indikatornya adalah teman-teman sekalian gitu ya, kalau kita ke puskesmas gitu ya, di puskesmas gitu ya, itu dokter gigi ada, dokter umum ada gitu ya, dokter lansia ada, dokter paru ada, dokter kehamilan, kebidanan banyak gitu ya. Lalu kemudian THT gitu ya, itu di puskesmas sudah ada. Penyakit paru itu juga ada di puskesmas gitu ya. Puskesmasnya bahkan sekarang sudah menerima rawat inap. Tapi teman-teman sekalian gitu ya, puskesmas sebagai salah satu layanan kesehatan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu belum banyak yang kemudian sudah menyediakan gitu ya layanan psikologi gitu. Padahal kebutuhan masyarakat gitu ya, kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental itu naik gitu ya. Tetapi gitu ya, psikolog yang hadir di puskesmas itu jarang gitu ya. Enggak semuanya. Kalau Pak Ilham tinggal di Depok sini gitu ya, di Bojongsari itu di puskesmasnya enggak ada. Padahal kalau dokter-dokter yang lain lengkap, mau dokter gigi ada gitu ya, paru ada, dokter untuk lansia ada, untuk anak-anak spesialis anak-anak ada gitu ya,
hampir semuanya lengkap lah gitu ya dokternya. Tapi untuk psikolognya itu nggak ada. Jadi data gitu ya, data yang banyak beredar bahwa Indonesia itu kekurangan psikolog itu terkonfirmasi, gitu ya. Itu benar gitu ya, karena memang di dalam realitas masyarakat iya sangat sedikit kita jumpai. Kalau dalam konteks dosen gitu ya, yang psikolog kan juga nggak banyak kan gitu. Itu jadi kebutuhan masyarakat sangat tinggi gitu ya, tapi psikolognya masih kurang. Gitu ya. Jadi mungkin kalau dihitung, mungkin Anda tahu nggak berapa ininya persentase kebutuhan masyarakat terhadap psikolog? Mungkin satu psikolog melayani sekian banyak ratus ribu orang kali kalau misalnya dibagi gitu ya, dengan jumlah psikolog yang ada dengan masyarakat kita gitu ya. Masyarakat kita itu kan sekarang Indonesia itu sekitar berapa teman-teman sekalian? Itu 273 juta ya teman-teman sekalian ya. Nah, kalau psikolognya misalnya cuman misalnya ya 1 juta, berarti berapa satu psikolog dia harus melayani berapa masyarakat kan itu. Nah, jadi profesi Anda itu penting gitu ya, dan menjanjikan di masa depan gitu ya. Apalagi anak-anak sekarang dikit-dikit mintanya healing gitu ya. Dikit-dikit healing, dikit-dikit stres, dikit-dikit perlu healing, kan itu. Nah, ini teman-teman sekalian itu sudah sejak jauh-jauh hari gitu ya, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Coba Anida baca, Anida Saumi. Kelihatan tak ininya? Kelihatan, Pak. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم Oke, baik, terima kasih Anida. Nah, ini keren kan, psikolog gitu ya, baca Qur'annya bagus tuh, itu kalau dilihat bapak-bapak di komplek ini mantu yang ideal kan, psikolog lalu kemudian baca Qur'annya bagus gitu ya. Innal insana khuliqa halu'a kan gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman gitu ya, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat keluh kesah gitu ya. Salah satu kedhaifan manusia itu adalah kita itu berhadapan dengan tantangan, rintangan itu mudah melempem kan gitu ya, mudah berkeluh kesah gitu ya. Apabila dia gitu ya, idza massahu syarru jazua, gitu ya, ketika dia diberikan sesuatu cobaan gitu ya, yang memberatkan, ya, susah gitu ya, nah, dia akan mudah lagi gitu ya, berkeluh kesah. Tapi gitu ya, sebaliknya gitu ya, ketika dia mendapatkan suatu nikmat gitu ya, kebaikan gitu ya, dia menjadi bakhil dan kikir. Jadi memang salah satu kelemahan manusia itu ya gampang mengeluh gitu ya. Dikasih ujian cobaan itu kita cenderungnya ya nggak kuat. Gitu ya. Nah, makanya hebat sekali orang-orang Gaza itu ya, dia stand-nya itu, against-nya itu kuat meskipun dibombardir gitu ya. Itu mungkin kalau di masyarakat kita gitu ya, udah berapa banyak itu yang ke psikolog gitu ya. Kan lagi ngerjain tugas aja langsung habis itu butuh healing kan gitu ya. Nah, ini jadi ini adalah salah satu karakter gitu ya, yang sifatnya adalah tabiiyah gitu ya, yang ada pada diri manusia, dan ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu teman-teman sekalian gitu ya. Nah, mereka yang mudah keluh kesah gitu ya, mudah patah semangat dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi challenge gitu ya, tantangan, baik tantangan. Kan kita sekarang banyak mengenal itu. Ada stresnya itu macam-macam gitu ya. Yang nggak kuliah atau nggak sekolah juga pusing, stres. Yang sekolah itu juga ada stres akademik gitu ya. Nurisa itu nulis tentang stres akademik gitu ya. Jadi yang kuliah, yang sekolah stres juga gitu ya. Banyak tugas gitu ya. Banyak tugas-tugas perkuliahan. Lalu kemudian yang berikutnya, yang nggak kerja gitu ya, itu stres nggak? Stres juga yang nggak kerja itu, pusing dia hidupnya, gitu ya. Mau makan bagaimana, gitu ya. Mau buat beli apa bagaimana kan gitu. Mau buat gaya gimana, itu nggak punya duit karena nggak kerja, gitu ya. Tapi yang kerja juga pusing juga kan gitu. Yang kerja pusing, gitu ya. Nah itulah salah satu watak dasar manusia gitu ya. Pengennya sih rebahan gitu ya, di sofa, duitnya banyak, nggak sakit, nggak tua, nggak mati, mau apa-apa tinggal klik kan gitu, semua tersedia kan itu. Bisa nggak? Bisa teman sekalian, itu bisa. Tapi itu bisa itu nanti di surga kan, yang gambarannya adalah ketika kita pengen mangga gitu ya, pohonnya nganterin sendiri mangganya. Kalau sekarang kan mangga mau harus beli dulu kan gitu ya, duitnya nyari dulu ya. Kalau enggak ya minta kepada orang tua atau harus metik dulu kan gitu. Kalau enggak minta ke tetangga terlebih dahulu, ada usahanya. Nah tapi karena kehidupan dunia itu usaha itu bisa usaha aja itu juga pusing kan gitu ya. Nah itu innal insana khuliqa halu'a gitu ya. Jadi ini menjadi bekal teman-teman sekalian bahwa profesi Anda itu nanti kelak itu akan dibutuhkan oleh masyarakat ya. Nah, selain dari watak dasar manusia yang memang suka berkeluh kesah teman-teman sekalian, itu Allah itu juga gitu ya, memang memberikan ujian gitu ya kepada manusia. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang hidupnya itu lempeng tanpa ada kendala, tanpa ada masalah, itu nggak ada. Pasti gitu ya, semuanya itu memiliki masalah. Saya minta kepada Muhammad Abror coba untuk baca. Muhammad Abror. Mana Abdul? Ada nggak orangnya? Kalau nggak menjawab, nggak Pak Ilham nggak catat kehadirannya. 1, 2, 3. Oke, nggak ada berarti ya. Ardiansyah, Muhammad Ardiansyah. Ada Pak. Anda kemana Anda? Baru bangun tidur atau gimana? Coba baca, Abdur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat Al-Qur'annya aja ya, Pak ya. Ya. Dari situ kurang jelas. Sebentar, Pak. Baqarah ayat 155. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Oke. Jadi perhatikan ya, mana yang Al-Qamariyah dengan mana Al-Samsiyah ya. Oke, baik ya, secara umum bagus lah gitu ya, Abdur. Kalau dilihat sama ibu-ibu komplek ya, mantu ideal lah. Nah, psikolog gitu ya,
muda, ngambilnya psikologi, pinter ngaji, kan gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala gitu ya, sudah mengingatkan kepada kita gitu ya, bahwa setiap individu, mau orang Eropa, mau orang Asia gitu ya, mau yang ngomongnya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Perancis gitu ya, mau yang orang kaya atau orang miskin gitu ya, pasti mereka semuanya diberikan ujian gitu ya, diberikan kompleksitas persoalan ya. Jadi kalau ada yang berharap bahwa hidupnya itu bebas dari masalah, itu teman-teman sekalian, itu berilusi dia, berhalusinasi. Karena memang ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan ujian, akan memberikan problematika gitu ya kepada setiap jiwa yang hidup gitu ya. Yang ujiannya ini beraneka ragam gitu ya, minal khaufi gitu ya. Yang pertama adalah dengan ketakutan, al-khauf, takut gitu ya. Biasanya gitu ya, hasanah kamilah. Hasanah kamilah ada nggak? Hasanah kamilah artinya kebaikan yang sempurna. Mana? Hadir Pak, saya. Hadir. Apa yang kamu khawatirkan Hasanah saat ini? Kamu ada kekhawatiran nggak tentang masa depan, tentang ujian baca Quran gitu ya, lulus apa enggak gitu ya, lalu kemudian nanti skripsinya, kan sekarang Anda sudah diminta untuk bikin nanti diterima apa enggak proposalnya. Apa kekhawatiranmu sekarang yang muncul di benak Anda? Kuanti Pak, matkul kuanti. Oh, emang kenapa dengan kuanti? Soalnya proposal saya nggak tahu di ACC apa enggak. Oh, di ACC atau enggak, itu jadi ada kekhawatiran kan, nanti proposal itu dari mata kuliah kuanti ini diterima atau tidak. Kalau nggak diterima, berarti Anda bikin lagi kan gitu ya, bikin lagi. Kalau diterima, lempeng. Berarti itu satu step menuju ke skripsi kan gitu. Ada kekhawatiran. Gitu. Royhan mana Royhan? Ada Royhan nggak? Iya Pak. Apa? Kamu ada yang kamu khawatirkan nggak sekarang? Sama sih Pak, tentang proposal Pak. Oh ya jangan yang lain lah, kan tadi si hasanah kamilah kebaikan yang sempurna udah. Yang saya khawatirin sih gimana ngebahagiain orang tua sih Pak ke depannya. Waduh, keren banget Anda itu. Yang lain padahal masih pada berpikir senang-senang, Anda sudah berpikir gimana cara membahagiakan orang tua gitu ya. Nanti bisa apa enggak gitu ya. Betul Pak. Aku ini kan biaya kuliah di psikologi mahal kan gitu ya. Nanti gimana cara nanti aku, padahal kalau gaji kerja di Jakarta UMR-nya segitu, gimana saya bisa itu apa namanya gantian ngasih kan gitu ya. Betul Pak. Iya, oke. Jadi ada kekhawatiran. Jadi tentang itu kekhawatiran tentang masa depan, nanti saya mau bekerja sebagai apa kan gitu ya. Nanti cukup enggak gitu ya penghasilannya, gajinya kan gitu ya. Ada kekhawatiran. Berarti itulah yang kalau di dalam bahasa psikologi disebut sebagai quarter life crisis ya teman-teman sekalian ya. Oke, waljui gitu ya, dan kelaparan. Saya mah kalau ini mah percayalah, ini nggak ada lah anak psikologi yang kelaparan, ini nggak ada. Ada sih mungkin yang ngekos lah gitu ya. Kalau biasanya kalau pengalaman Pak Ilham ngekos itu waktu masih mahasiswa ya, kita itu menghemat, pagi itu nggak sarapan gitu ya, nanti makannya nanti siang nanti. Nah, jadi sabar ya teman-teman sekalian ya, yang sekarang belum sarapan gitu ya. Ya banyak-banyak minum air putih kan gitu ya, supaya tenaganya asal jangan sampai kembung. Nah, tapi kalau yang nggak ngekos kan nggak masalah, bahwa pagi-pagi udah dibikinin nasi uduk sama orang tuanya kan, sudah dibikinin nasi goreng, sudah dibikinin sayur asem gitu ya. Ini mungkin gitu ya, kalau berdasarkan pengalaman waljui gitu ya, rasa lapar itu kayaknya kalau di kelas ini enggak gitu ya, kecuali yang ngekos. Berarti ada berarti ya.
Coba Octavia Judian, mana Octavia? Octavia ada nggak ini Octavia? Octavia, wah nggak ada. Nisrina Hadir, Pak. hadir. Kamu ngekos atau enggak? Enggak, Pak. Enggak. Berarti kamu nggak lapar kan sekarang kan? Enggak, alhamdulillah. Enggak, berarti terbebas dari rasa lapar ya. Oke. Tapi saudara-saudara kita di Gaza, lalu kemudian saudara-saudara kita Rohingya itu mungkin mereka banyak yang lapar gitu ya, karena mereka mengalami pengusiran dari tempat tinggalnya gitu ya. Jadi kita perlu banyak bersyukur teman-teman sekalian. Selapar-laparnya kita mungkin nggak selapar warga Gaza atau warga Rohingya ya. Perlu banyak bersyukur gitu ya. Kalau di rumah gitu ya adanya terong atau tempe doang, itu udah bersyukur itu. Udah nasi anget gitu ya, dengan dikasih makan sambal gitu, kasih sambal saus, tempe goreng itu udah enak banget gitu ya. Jadi syukur kita termasuk yang enggak dikasih cobaan waljui, rasa lapar. Soalnya sedikit teman-teman kita yang kosan gitu ya mungkin. Tapi saya lihat enggak lah. Anak-anak psikologi itu kalau di kelas itu minumnya itu kopi kenangan. Kalau kelas di kelas tuh bawa itu bakso pentol gitu ya, cilok lah itu. Kayaknya sih enggak ya, makmur sejahtera semua gitu ya. Itu baru makannya, baru ini ya snacknya. Kalau makannya mah saya lihat anak-anak kita itu pada itunya makannya di Family Mart, jadi enggak pada lapar lah. Lalu kemudian yang berikutnya adalah wanak minal amwali, gitu ya. Wanak minal amwali, kekurangan harta. Enggak lah. Kalian kan tinggal minta, gitu. Dinda itu kan tinggal minta sama mak, gitu, Pak, gitu ya. Tinggal minta. Restu Razita, ada nggak? Restu Razita, nggak ada. Restu Razita Filzah Kapukong. Safira Alfiolita, Marcelina, mana Safira? Hadir, Pak. Oke, kamu nggak ada, kemana? Kenapa, Pak? Nggak ada, kemana? Nggak pernah kelihatan, kemana? Saya ada, Pak, di kosan tapi ini. Oke. Wanak minal amwali gitu ya, dan kekurangan harta. Kalau Safira udah nggak kekurangan, tinggal minta sama A-nya. Ya kan ya? Insya Allah, Pak. Iya, jadi nggak ada. Jadi kalian itu memang orang-orang yang paling bahagia. Saya tuh kalau lihat kalian di kelas gitu ya, itu muka-mukanya tuh muka-muka bahagia gitu ya, nggak ada beban pikiran, nggak ada beban hidup gitu ya, bahagia semuanya gitu ya. Makanya kadang-kadang saya berpikir, emang kuliah di psikologi itu nggak banyak tugasnya ya, di psikologi UHAMKA itu ya, kok makanya pada tertawa, gembira kan gitu. Kayaknya tuh hidupnya pada bahagia-bahagia semua. Kayaknya kalau kurang, nanti kayaknya bisa dimusyawarahkan itu dengan dosen. Kayaknya tugas mahasiswa kurang banyak kan gitu. Jadi hidupnya itu terlalu bahagia kan gitu. Ya, jadi wanaksi minal amwali, kekurangan harta gitu ya. Kalau kalian kan belum gitu ya. Kan tinggal minta. Mah buat bayaran kos mah kan gitu ya. Buat ke kampus mah gitu ya. Sekali ke kampus kayaknya dikasihnya 150.000 kan gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah wal anfusi gitu ya. Berarti adalah kekurangan dalam konteks kita melihat diri sendiri itu ada yang kurang gitu ya. Dalam kehidupan ini teman-teman sekalian, apalagi di era media sosial ini gitu ya, kita itu sering cenderungnya adalah kalau dalam bahasa hadis Nabi itu, kita itu sering melihat ke atas gitu ya, melihat kepada orang lain yang lebih mapan, melihat kepada orang lain yang lebih punya keunggulan kan gitu ya. Kita kan sering itu tuh melihat dari media sosial, lihat status orang, jalan-jalan dia, liburan kemana, ke Bali. Yang satu lagi liburan ke Kanada gitu ya. Yang satu lagi
gitu ya. Liburannya ke mana? Cindy Dwi Oktaviani mana? Ada nggak Cindy? Wah, ini pada nggak ada ini. Safia Safa Danita. Mana Safia Safa Danita? Cindy juga nggak ada ini. Mana Safia? Safia. Mana Safia? Prita Aulia Citra mana? Prita Aulia Citra. Kok pada nggak ada nih? Rais Nur. Raza Saputra. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sering lihat medsos nggak? Suka, Pak. Suka, oke. Biasanya gitu ya. Kamu kalau ngebandingin orang lain itu ngebandingin apanya, dalam hal apanya? Banding orang lain, maksudnya Suka mungkin melakukan dari perbandingan sosial nggak? Kalau dalam istilah psikologi itu kan kita suka melakukan perbandingan sosial tuh. Dia jalan-jalan kemana saya enggak gitu. iya mungkin saya suka lihat orang-orang kayak apa namanya postingan suka jalan-jalan ke contoh sih kayak ke Banda Neira gitu-gitu Pak, kayak jadi iri gitu Pak. Oke, dia kenapa bisa jalan-jalan ke Banda Neira, kenapa saya belum gitu ya. Nah, itu. Iya. Ya memang banyak riset menjelaskan gitu ya, anak-anak itu orang-orang itu ketika menggunakan media sosial itu dia melakukan kegiatan sosial comparison gitu ya, perbandingan sosial. Kenapa dia bajunya bagus-bagus? Wah, dia mah lahir dari keluarga yang berada kan gitu ya. Sedangkan saya keluarga yang lebih berada kan gitu. Dia lebih banyak temennya gitu ya. Saya temannya sedikit gitu ya. Nah, biasanya perbandingan sosial itu teman-teman sekalian itu cenderung ke atas gitu ya. Kita membandingkan diri kita dengan orang yang situasi, kondisi dan keadaannya lebih baik gitu. Itu kita kecenderungannya begitu, perbandingan sosial ke atas. Dan fenomena ini ditemukan lebih banyak dilakukan oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Banyak risetnya begitu. Kenapa dia lebih cantik, kenapa dia alisnya lebih hitam kan gitu ya. Lalu apalagi kenapa dia matanya lebih hijau misalnya gitu. Kenapa saya enggak gitu. Nah, itu adalah bagian dari itu teman-teman sekalian, merasa kurang dengan apa yang ada pada dirinya gitu ya. Jadi itu ujian wal anfusi dari konteks jiwa gitu ya. Termasuk makna di sini adalah kita kehilangan dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang di dekat kita, gitu ya, keluarga kita. Wathamaroti buah-buahan, gitu ya. Buah-buahan ini maksudnya adalah segala sesuatu yang kita usahakan, yang kita misalnya bisnis kita atau pekerjaan kita, gitu ya. Berusaha tapi kemudian mendapatkan kegagalan, gitu ya. Belajar membangun bisnis tapi kemudian gagal. Atau bisnis dalam bidang pertanian, bikin peternak apa, bikin perkebunan apa lalu kemudian gagal. Itu termasuk adalah ujian dalam konteks wathamarot, buah-buahan. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala adalah wabasyiris sabirin, dan kemudian bersabarlah bagi orang-orang yang bergembiralah bagi orang-orang yang bersabar. Jadi salah satu gitu ya, mekanisme intervensi gitu ya, di dalam menghadapi berbagai masalah dan problematika kehidupan itu dibocorkan oleh Allah adalah dengan kesabaran salah satunya. Kalau nggak sabar ya dia bisa terjerumus dalam sesuatu hal yang lebih parah gitu ya. Bisa stres, kemudian bisa depresi, dan kemudian bisa bunuh diri.
karena punya rasa khawatir yang berlebihan terhadap masa depannya, stres, depresi, bisa bunuh diri. Orang yang karena menahan rasa lapar gitu ya, diberikan ujian cobaan lapar kan juga bisa, kalau dia nggak sabar bisa bunuh diri gitu ya. Kekurangan harta juga begitu gitu ya. Ada keluarga yang karena kekurangan harta gitu ya, anggota keluarganya dihabisi kan gitu ya. Nah itu ada orang yang karena gagal usaha bunuh diri. Nah, itu dampaknya ke sana gitu ya, kalau tidak ada kesabaran. Itu dari sisi ini teman-teman sekalian, dari sisi agama gitu ya. Jadi Allah itu sudah menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu memang suka berkeluh kesah gitu ya, mudah patah semangat gitu ya, mudah patah arang, mudah optimis. Dan memang itu adalah bagian dari resiko kehidupan, bahwa setiap kehidupan individu pasti Allah berikan cobaan. Apalagi gitu ya, terlebih bagi orang-orang yang mengaku beriman. Orang yang beriman pasti diberikan cobaan lebih kuat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah untuk menguji sejauh mana keimanan dan ketakwaannya. Nah, itu berarti dari sisi ayat ini kita bisa melihat teman-teman sekalian bahwa memang kebutuhan terhadap psikolog itu sangat besar. Karena memang tabiiyahnya, karakter dasar manusia memang begitu gitu ya. Mudah mengeluh dan kemudian pasti akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas, itu sudah menjadi pangsa pasar dari psikolog gitu ya. Nah, yang berikutnya teman-teman sekalian, secara sosiologis gitu ya teman-teman sekalian, kebutuhan terhadap profesi psikologi itu semakin tinggi disebabkan karena beberapa perubahan gitu ya. Perubahan yang fundamental dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita gitu ya. Pertama teman-teman sekalian gitu ya, perubahan dalam struktur keluarga gitu ya. Seiring dengan berubahnya budaya masyarakat gitu ya, dari budaya tradisional menuju ke budaya yang modern gitu ya, maka kita nggak lagi mengenal gitu ya. Kalau dulu kita mengenal ada konsep kekeluargaan, kekerabatan yang lebih kental. Kalau di kampung-kampung itu kan kakak, adik, saudara, paman semua tinggal jadi di satu tempat, di satu lokasi kan. Ataupun kalau agak jauh ya nggak jauh-jauh amat gitu ya. Sehingga kemudian sistem jaringan sosialnya itu terjaga gitu ya. Salah satu kekurangan nggak ada lauk, tinggal minta kakaknya, adiknya di situ ada gitu ya. Nggak punya lagi butuh bantuan keuangan, gampang, dekat kan gitu ya. Dia mau kerja, lalu kemudian anaknya nggak ada. Kalau di kampung nggak ada perlu babysitter, nggak perlu, karena pengasuhannya dilakukan oleh dalam keluarga itu bisa. Ya. Tetapi gitu ya, kalau di dalam masyarakat modern perkotaan kan enggak gitu ya. Kita gitu ya tinggal atau orang tua Anda gitu ya, mungkin dulu dari desa, dari kampung, kemudian sekarang tinggal di kota, ya relatif tidak punya keluarga. Gitu ya, artinya keluarganya ya berjauhan, ada yang di kampung, ada yang di Sulawesi, ada yang dari Mantan, gitu ya. Karena kita dulu pindah ke sini karena pekerjaan, ya kita di sini sendiri, gitu ya, nggak ada jaring pengaman sosialnya itu nggak ada kan gitu ya. Nah, ini kan menimbulkan masalah teman-teman sekalian. Ada masalah pengasuhan, gitu ya. Belum lagi dengan perubahan di mana tuntutannya adalah sekarang itu ayah dan ibu sama-sama bekerja. Ya. Ayah dan ibu sama-sama bekerja, lalu kemudian siapa tanggung jawab pengasuhan di rumah kan gitu. Diserahkan kepada babysitter itu masalah nggak? Itu memang solusi, tapi itu juga masalah gitu ya. Tapi itu ya nggak ada yang menjaga di rumah, itu juga masalah. Kalau nanti yang bekerja satu masalah nggak masalah, karena kalau dengan yang kerja satu hanya suaminya atau istrinya gitu ya, itu pasti kan berarti pendapatannya berkurang. Nah, pendapatan berkurang menimbulkan konflik rumah tangga nggak? Iyalah, menimbulkan konflik rumah tangga kan gitu. Itu perubahan-perubahan dalam struktur keluarga. Lalu kita bisa lihat teman-teman sekalian yang berikutnya adalah gitu ya. Oh ya, belum lagi orang tua yang sibuk bekerja, dua-duanya anaknya juga terlantar kan gitu ya. Pendidikannya ya diserahkan kepada pendidikan formal gitu ya. Tapi pendidikan dari orang tuanya ke anaknya nggak ada gitu ya.
Nah, anak yang luput dari pengawasan, dari pendidikan orang tua, yaitu tumbuh kembangnya enggak maksimal. Ini ada kisah nyata, teman-teman sekalian. Ini tetangga saya, gitu ya, itu bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah SMA negeri, gitu ya. Itu guru. Kemarin dia bercerita, gitu ya, bahwa sekolahannya itu baru mengeluarkan 8 mahasiswi, dikeluarkan mahasiswi kelas 10, berarti kelas 1 kan, 7, 8, 9 ya 10, kelas 1 dikeluarkan. Kenapa teman sekalian? Karena baru kelas 10 gitu ya, itu hamil besar kan gitu ya, hamil besar. Berarti padahal kan kita semester ini kan baru berjalan berapa bulan, gitu ya, 6 bulan. Berarti kan peristiwanya terjadi ketika SMP itu. Berarti ketika dia SMP, akhir SMP, kelulusan lah, mungkin sekitar kelulusan. Nah, dia juga bercerita di SMA sebelahnya, gitu ya, di SMA tetangganya lagi, itu yang dikeluarkan itu ada 15 dengan kasus yang sama, gitu ya. Kalau masih hamil 3-4 bulan kan nggak kelihatan, gitu ya. Nah, itu sudah hamil 8-9 kan udah kelihatan gede kan, gitu ya. Akhirnya kemudian dikeluarkan. Berarti itu kejadiannya adalah ketika masih SMP. Nah, itu berarti ada yang salah, gitu ya. Ada yang luput di dalam pengawasan di keluarga. Mungkin karena bapak ibunya ya mungkin sama dengan kita, gitu ya. Sibuk, gitu ya. Harus bekerja, berangkat pagi gitu ya, pulang sore, sehingga kemudian pengawasan kepada anak itu hanya didasarkan kepada sekolah. Padahal di sekolah dia tidak 24 jam sehari kan, gitu ya, hanya berapa jam. Nah, setelah itu ya kita nggak tahu, terus pulang dari sekolah sebelum orang tuanya pulang, mainnya kemana nggak ketahuan kan itu. Nah, itu masalah. Nah, anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua gitu ya, yang kemudian tadi punya masalah tadi, nah itu nanti larinya kemana terus kalian? Dia kan nggak hanya berhadapan dengan masalah ekonomi, itu masalah psikis juga kan. Bagaimana dia masih muda harus menjadi seorang ibu, gitu ya. Mungkin juga ini yang menjelaskan, gitu ya. Kalau kita lihat di tayangan-tayangan televisi itu banyak bayi ditemukan di sungai kan, gitu ya, dibuang. Nah, itu kan berarti ada masalah itu. Ada masalah yang sangat besar di dalam struktur keluarga kita yang kemudian itu punya berdampak merembet kepada masalah-masalah yang lain. Itu perubahan struktur keluarga, ya. Belum lagi nanti ini terkait juga yang kedua ya, nanti ada masalah, gitu ya, ada perceraian dalam keluarga, atau kemudian ada perselingkuhan, ada kekerasan dalam rumah tangga, itu kan itu menimbulkan masalah-masalah psikologis yang sangat banyak dan kompleks yang berpengaruh kepada banyak orang. Anaknya, bapaknya, ibunya, gitu ya, itu kena semua. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah perubahan pada jenis pekerjaan, ya. Perubahan pada jenis pekerjaan ini, gitu ya, mungkin salah satu hal yang mencolok adalah kita itu sekarang berada pada fase 24 hour society, gitulah. Kalau dalam istilah sosiologi itu masyarakat yang 24 jam, 24 hour society. Jadi masyarakat yang selama 24 jam itu hidup terus. Itu beda banget teman-teman sekalian. Kalau kita misalnya Pak Ilham pulang ke kampung halaman, gitu ya, di Ungaran sana, di Semarang sana, kehidupan itu berjalan sangat, maksudnya begini, orang itu ya maghrib itu sudah banyak di rumah kan, gitu ya, jarang yang beraktivitas, enggak gitu, beraktivitas lagi kerja itu enggak, gitu ya. Tapi kalau di kota sekarang kan profesinya semakin banyak, semakin diverse, gitu ya. Lalu kemudian jam kerjanya itu juga semakin enggak lagi tradisional, misalnya pagi sampai sore, gitu ya. Tapi menghendaki ada profesi-profesi tertentu yang dia bekerja itu tidak di jam-jam yang semestinya bekerja kan. Mungkin pemadam kebakaran, dia kan harus siaga 24 jam.
polisi gitu ya, dia juga harus siaga kan gitu ya. Ada aja kan dia jam ininya kerjanya. Tenaga kesehatan, dokter, perawat kan juga sama gitu ya. Ada shift malamnya. Mungkin di pom bensin ada yang pom bensin yang 24 jam. Gerai atau retail gitu ya, Alfamart, Indomaret juga banyak yang 24 jam. Teman-teman sekalian, kita dari satu sisi saja gitu ya. Orang yang misalnya kekurangan tidur itu bisa berdampak kepada kesehatan mental nggak teman-teman sekalian? Alifianisa. Salsabila mana? Alifianisa. Hadir, Pak. Nah, kalau orang itu gitu ya, kurang tidur tuh bisa berdampak kepada kesehatan mentalnya nggak? Psikisnya nggak? Kayaknya bisa deh, Pak. Kok kayaknya bisa ya? Anda jelasin dong, Anda jelasin dari sisi psikologisnya. Bisa, Pak, gitu ya. Pertama-tama mungkin dia akan berdampak kepada fisiknya, kan gitu ya. Karena jauh harusnya dia tidur, dia nggak tidur. Akhirnya kemudian fisiknya capek, kan gitu. Dari fisiknya yang capek, bisa lari ke psikis nggak? Bisa, Pak. Nah, gimana contohnya? Kayak dia kurang tidur kan, terus lelah juga dari segi fisiknya, terus kayak kesehatannya jadi lemes gitu, Pak, untuk sehari-harinya juga. Dari situ bisa berdampak ke psikis nggak? Bisa, Pak. Capek, ngantuk gitu ya, pulang gitu ya, gitu, di rumah nggak ada apa-apa atau misalnya kan gitu ya, bisa konflik nggak dengan istrinya atau karena apalah bisa konflik dengan istrinya gitu ya. Bisa nanti sebel gitu ya, dia capek ngantuk gitu ya, anaknya rewel kan gitu ya, dia bisa nanti berdampak gitu ya, dimarahin anaknya kan, bisa gitu ya, dari capek fisik gitu ya, itu rentan sekali ke emosional gitu ya nanti ya, psikisnya. Itu baru dari sisi waktu, belum dari jenis-jenis pekerjaan teman-teman sekalian. Sekarang itu gitu ya, dengan beralih dari tradisional ke modern gitu ya, meskipun banyak kemudahan, tapi juga banyak pekerjaan itu yang semakin menjadi berat kan gitu. Tekanan pekerjaan yang besar gitu ya, tekanan pekerjaan yang berat gitu ya, yang banyak itu bisa juga memicu stres, bisa memicu depresi kan gitu. Makanya kalau yang nanti ambilnya kekhususannya adalah dalam PIO gitu ya, psikologi industri dan organisasi gitu ya, akan belajar mengenai fenomena burnout gitu ya teman sekalian ya. Burnout dikarenakan bekerja gitu ya. Ya enggak teman sekalian, burnout itu kan jadinya ke psikologis gitu ya. Lalu kemudian jenis-jenis pekerjaan contohnya yang lain adalah pekerjaan sekarang gitu ya, enggak seketat dulu gitu ya. Dulu mungkin pekerjaannya zaman-zaman tradisional agak terbatasi ya. Artinya tidak ada pergaulan gitu ya, pertemuan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Ya sedikit lah interaksinya. Kalau sekarang kan interaksinya menjadi banyak gitu ya, interaksinya intens, menimbulkan masalah nggak teman-teman sekalian itu? Interaksi gitu ya, laki-laki perempuan di dunia kerja. Ada masalah nggak teman-teman sekalian? Ada masalah, ada perselingkuhan, ada pelakor lah gitu ya, itu muncul gitu ya. Nah itu menjadi bagian dari masalah yang mungkin di masa tradisional enggak muncul, tapi di masa modern itu muncul gitu ya, affairs itu muncul gitu ya. Ini pada jenis jenis pekerjaan. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat gitu ya, contohnya apa teman-teman sekalian? Menghilangnya empati gitu ya, masyarakat itu mudah tawuran, mudah kemakan informasi yang palsu gitu ya, hoax gitu ya, mudah diadu domba gitu ya. Jadi pemilu itu bukan menjadi sesuatu yang pesta, sesuatu yang menggembirakan gitu ya, tapi pemilu itu menjadi tegang suasananya kan, karena semua itu gitu ya,
fitnah, hoax itu. Ada yang sudah belajar ini belum teman-teman sekalian? Psikologi dakwah. Anda udah belum teman-teman sekalian psikologi dakwah? Psikologi dakwah udah lah ya Anda ini ya. Coba Siti Nurkhalifah coba. Ada Siti Nurkhalifah? Ada? Tak ada? Siti Nurkhalifah. Nah, ada suaranya nggak? Halo? Wah, nggak ada suaranya. Wahyu Messi. Iya Pak. Wah, suaranya dari baru bangun tidur nih kayaknya nih. Nah, Anda masih ingat nggak pembahasan tentang komunikasi kelompok di dalam dalam materi psikologi dakwah itu? Komunikasi kelompok, ingat nggak? Messi. Messi. Ingat, Pak. Ingat, oke. Dalam komunikasi kelompok itu, kelompok itu kan dibagi-bagi itu ya, berdasarkan kriteria tertentu ada dibagi-bagi. Misalnya ada in group dan out group. Ingat nggak apa itu pengertiannya in group dan out group? Kalau yang pembagian itunya agak lupa sih Pak. Oke, kalau itu kelompok preskriptif dan kelompok deskriptif. Wow, udah lupa ini ya. Oke, teman-teman sekalian, salah satu kalau dalam pembahasan tentang komunikasi kelompok gitu ya. Jadi kan kita itu kalau dalam kehidupan sosial itu kan mengenal adanya kelompok kita dan kelompok mereka kan. In group dan out group gitu ya. Misalnya kalian ini angkatan 20 gitu ya, di psikologi angkatan 20. Berarti kalian itu adalah satu sama lain itu adalah menjadi in group gitu kan. Kita dong angkatan 20 kan gitu. Kamu angkatan, kalau nanti ketemu dengan anak psikologi, kamu angkatan berapa? Wah, saya angkatan 21. Oh, angkatan 22. Oh, beda dengan kami kan. Oh, iya, berarti mereka itu angkatan 21, angkatan 22 itu adalah out group gitu ya, di luar kelompok Anda. Nah, kelompok kita itu adalah kelompok 20. Mereka kalau angkatan 21 atau angkatan 22, ada angkatan 21. Nanti kalau bisa dibagi lagi, semua anak psikologi adalah in group. Anak fakultas lain dari Kesmas, dari Fisik, dari FAI adalah out group. Nah, ini secara psikologis teman-teman sekalian, pembagian kelompok antara kelompok kita dan kelompok mereka, gitu ya, itu ada bias, gitu ya. Ada bias-bias yang muncul, gitu ya. Ada bias-bias yang muncul sehingga, gitu ya, ada muncul rasa kekamian gitu ya dan kemerekaan. Oh, kita itu satu gitu ya. Kita itu psikologi bersaudara gitu ya. Sama gitu ya. Sebenarnya mereka itu dianggap sebagai orang lain. Nah, komunikasi yang terjadi antar anggota itu biasanya akan mudah gitu ya. Tapi dengan kelompok yang lain itu akan sulit gitu ya. Bias-bias itu cenderung muncul. Kalau ada diskusi, ada perdebatan, itu bukan biasanya malah nggak ketemu, gitu ya. Kedua fakultas, anak fakultas itu untuk debat biasanya nggak ketemu, gitu ya. Karena masing-masing sudah punya kekamian dan kemerekaan. Ya, makanya kalau Anda lihat debat-debat di televisi itu,
juru bicara paslon 1, juru bicara paslon 2 diskusi ya di dalam satu pertemuan. Setelah diskusi teman-teman sekalian ketemu titik temu enggak akan ketemu titik temu. Justru mereka akan semakin menjadi ekstrim gitu ya. Pengikutnya masyarakat bawah juga akan semakin ekstrim. Oh, berarti semakin nggak suka dengan paslon yang lain. Misalnya Pak Ilham gitu ya mendukung paslon yang keempat gitu ya. Kan nggak ada paslon yang keempat atau selain ya. Itu semakin nggak akan suka dengan paslon 2 gitu ya. Paslon 3 itu nggak akan semakin suka. Meskipun dipertemukan dalam berbagai ajang, karena ada bias, gitu ya, ada bias kami dan mereka. Nah itu yang terjadi salah satunya di dalam masyarakat, gitu ya. Karena itu, gitu ya, tawuran itu nggak pernah berhenti, gitu ya. Misalnya dari dulu ada tawuran kampung A, kampung B, gitu, sampai kapanpun itu mudah tersulut, gitu ya. Makanya konflik suku, konflik agama di kita itu gampang sekali disulut gitu. Oleh faktor yang eksternal ataupun internal, itu gampang sekali konflik pecah gitu ya di dalam masyarakat, itu mudah gitu ya. Isu-isu dua isu itu selalu berkelindan dengan isu etnis, dengan isu agama gitu ya. Itu jadi mudah tawuran gitu ya, perpecahan, nggak ada empati dan lain sebagainya. Belum lagi teman-teman sekalian, ini adalah perubahan yang terjadi pada keberagamaan ya teman-teman sekalian. Kita itu kan masyarakat kita gitu ya, itu terbagi-bagi dalam beberapa kelompok gitu ya. Katakanlah ada Nahdien, ada Muhammadiyah, ada Persis kan gitu ya teman-teman sekalian. Belum lagi yang lain gitu ya. Dan masing-masing kita itu juga meskipun gitu ya kita dulu ada yang sekolahnya umum, ada yang sekolahnya agama, gitu ya, ada yang sekolahnya pesantren, itu kemudian mewarnai, gitu ya, masing-masing pemahaman agama kita, gitu ya. Nah, karena masing-masing berbeda itu, maka kemudian dalam isu-isu agama tertentu, gitu ya, itu juga cenderung memiliki perbedaan, gitu ya. Contohnya adalah penetapan awal puasa, awal Ramadan, kan itu masing-masing kita memiliki argumen tersendiri. Makanya di kemarin kan sampai muncul mana nih gitu ya, yang pendukung hisab sini saya bunuhin satu-satu kan gitu ya. Ada oknum dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, dia emosi kan gitu ya, sampai dia ingin membunuh orang-orang yang punya pandangan teologis berbeda di dalam melihat awal bulan Ramadan atau bulan Syawal kan itu. Nah itu masalah-masalah yang Bapak ya. Pak Ilham Ya. Bapak Ya. Oh Pak izin Pak, ini teman-teman ada yang nggak bisa masuk ke Gmeet-nya, kayaknya full Pak. Ada yang ke Gmeet-nya karena full? Iya, mereka nggak bisa masuk. Emangnya ada yang punya bisa kapasitas lebih dari 100? Ada yang Bapak punya? pakai Gmeet yang unli atau enggak Pak? Enggak. Ya makanya ada yang punya versi unlimited. Ada yang punya versi unlimited enggak? Karena yang unlimited lagi dipakai oleh Bu Sita kalau tidak. Saya nggak tahu sih Bu kalau email kampus bisa lebih 100 atau enggak. Coba bikin Din. Coba ya Pak, sebentar. Ya. Kita kan harusnya ada berapa ya? Lebih dari 100 ya. Nah, habis ini kita baru akan masuk ke dalam fundamental etik psikologi ya. Nah, syukurlah kalau dikasih tahu sekarang.
Ini apa linknya? Udah. Oke, berarti teman-teman sekalian kita pindah ke sini ya biar ke link yang baru. Ditaruh di mana? Di pesan. Oke. Iya Pak, di chat. Oke, teman-teman sekalian silakan pindah ke sini ya. Dikasih tahu juga teman-teman yang lain. Ini kita masuk ke dalam ininya, intinya sekarang kita.